Halo semuanya, aku Hani dan terima kasih udah mampir di channel ini. Kali ini aku mau cerita soal kisah yang semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi kalau bukan tentang diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP yang ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025 di kamar kosnya di Menteng, Jakarta. Saat ini penyelidikan masih berlangsung dan di luar sana masyarakat banyak yang berspekulasi. Tapi ingat ya, semua yang disampaikan di sini tuh masih spekulasi, bukan fakta mutlak. Oke, kita mulai. Pada malam tanggal 7 Juli 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, ADP sempat menelpon istrinya. Ya, nggak tahu juga ya apa yang dibicarakan. Lalu seperti biasa, dia menyapa penjaga kos dan terlihat membawa sampah keluar di CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan ia masuk ke kamarnya sekitar pukul 23.25 WIB dengan kancing baju terbuka semua. Itu menurut laporan media ya. Agak aneh nggak sih? Mungkin kepanasan ya, nggak tahu juga. Oke, dan pagi harinya antara pukul 05.00 dan 07 sampai 07.00 WIB, istrinya mencoba menghubungi ulang, tapi karena ponselnya mati dan khawatir, istrinya lalu meminta penjaga kos untuk mengecek kondisi ADP. Nah ini, kok bisa tiba-tiba khawatir ya? Apa kemarin nggak diangkat teleponnya dari istrinya atau apa ya? Nggak tahu juga ya. Cuman yang jelas pada saat itu istrinya benar-benar khawatir. Pada pukul 07.37 WIB, penjaga kos meminta temannya, seorang pria berpakaian bomber hijau, untuk merekam video saat mencoba membuka paksa jendela kamar dengan obeng karena gagal membukanya dengan kunci master. Ngapain yang ngajak-ngajak teman buat videoin? Gimana menurut lo? Menurut pengakuan penjaga kos, tidak ada bekas congkel sebelumnya dan saat pintu terbuka sedikit, tangan penjaga masuk untuk membuka slot pintu dan begitu pintu terbuka lebar, terlihat sosok ADP terbaring di atas tempat tidur dengan tubuh tertutup selimut dan hanya bagian kakinya aja yang terlihat. Kondisi korban saat ditemukan, kepala dililit lakban kuning dan tubuh tertutup selimut. Tidak ditemukan tanda perlawanan atau barang hilang dan semua akses ke kamar, pintu, dan jendela tertutup rapat dari dalam. Penyelidikan kini berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menekankan pada pendekatan ilmiah atau Scientific Crime Investigation, dan Polda juga fokus pada rekam jejak digital seperti ponsel, laptop, CCTV untuk membangun timeline jelas aktivitas ADP malam itu atau pada hari sebelum dia ditemukan. Terlihat di CCTV, itu terlihat ADP berada di rooftop kantornya gitu. Cuman kita nggak tahu juga ya. Kompolnas juga ikut terlibat dan mereka menyoroti aspek psikologis korban dan hilangnya ponsel, serta menekankan bahwa belum ada kesimpulan apakah ini bunuh diri atau tindak kejahatan. Kapolda menargetkan bahwa dalam waktu sekitar seminggu setelah kejadian, penyelidikan awal dan hasil otopsi atau visum sementara akan tersedia. Dan sementara update kemarin tanggal 24 Juli itu update-nya masih belum ada yang signifikan sih. Meski penyelidikan resmi masih berjalan, publik sudah menghasilkan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Berikut beberapa teori menarik, tapi perlu ditekankan semua ini tidak mutlak dan masih sangat spekulatif. Spekulasi pertama, simbol diam. Beberapa netizen menganggap lakban di wajah dengan kondisi sunyi adalah simbol diam. Seolah seseorang yang menyampaikan pesan tanpa suara ini dilihat sebagai representasi simbolik. Bukan sekedar detail TKP seperti kasus-kasus di film detektif di mana ada seseorang yang ingin meninggalkan pesan yang kuat gitu. Spekulasi kedua, pelaku adalah orang dekat. Dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat, spekulasi muncul bahwa pelaku mungkin adalah orang yang dikenal ADP, yang bisa masuk tanpa mencurigakan atau diperingatkan melalui CCTV. Kondisi TKP yang rapi itu menyulitkan penyelidikan awal menjadi hambatan, sehingga polisi agak kesulitan untuk menemukan fakta-fakta hukumnya. Spekulasi ketiga, korban tahu hal sensitif. Jadi ada persepsi bahwa ADP itu menangani kasus perlindungan WNI atau diplomasi sensitif. Sehingga hal itu mungkin dianggap sangat sensitif. Dan memang nggak ada bukti langsung, tapi masyarakat tuh bertanya-tanya, tuh apa dia
pengen mengungkap sesuatu yang rahasia gitu loh. Sebelum dia kan mau ngajuin cuti ya, sebelum cuti tuh apa dia mau mengungkap sesuatu yang rahasia, jadinya ya begitu. Semua spekulasi ini muncul karena banyaknya ketidakjelasan, mulai dari lakban kuning di wajah hingga pintu yang terkunci dari dalam. Tapi sekali lagi, belum ada satupun yang dikonfirmasi sebagai fakta hukum. Pihak kepolisian dan Kompolnas menegaskan bahwa mereka akan berhati-hati, sangat berhati-hati sebelum mendefinisikan penyebab kejadian ini. Semua bukti sedang dikaji secara ilmiah, dan kita hanya bisa menanti bersama. Apakah ini akan terjawab? Atau adakah sesuatu yang sengaja disembunyikan? Hanya waktu dan penyelidikan yang akan memberi jawabannya. Kita menyampaikan fakta dan spekulasi masyarakat, dan kita tidak menuduh siapapun, dan kita hanya menunggu kejelasan. Oke guys, kalau ada update berikutnya dari kasus ini, kita usahain untuk bikin video baru untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga keluarga korban diberikan ketabahan, dan penyelidikan bisa segera memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh publik. Kalau kamu suka konten ini, boleh banget di subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu, karena itu akan sangat membantu dalam pengembangan channel ini ke depannya. Aku Hani, sampai ketemu di video ke depannya.